Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut USM News selengkapnya. Fakultas Hukum Universitas Semarang meraih akreditasi unggul. Torehan prestasi positif ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Hal ini juga menjadi modal untuk menjadikan USM unggul. Sebuah torehan prestasi positif ditunjukkan Universitas Semarang untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Pasalnya, program studi S1 Ilmu Hukum berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Atas pencapaian akreditasi unggul tersebut, Fakultas Hukum USM menggelar syukuran yang turut dihadiri petinggi USM dan Yayasan Alumni Undip pada beberapa waktu yang lalu. Nah, dengan adanya Fakultas Hukum menjadi unggul ini, harapan kami ke depan adalah kami akan meningkatkan mutu, yaitu dari mutu Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pengabdian, dan pendidikan, di mana kami akan dipantau dari dikti, dari untuk bagaimana meningkatkan unggul ini dan mempertahankan lebih baik, sehingga harapan ke depan dari tahun 2024 ini sampai ke tahun 2029 itu kita dapat mempertahankan peringkat unggul ini. Keberhasilan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari sivitas akademika USM, terutama di Fakultas Hukum USM. Mengingat akreditasi unggul ilmu hukum itu akan punya dampak signifikan terhadap akreditasi perguruan tinggi unggul bagi USM. Dengan adanya akreditasi unggul untuk prodi S1 Ilmu Hukum FH USM ini, maka salah satu persyaratannya sudah memenuhi. Dan akreditasi unggul ini memiliki masa berlaku yaitu sampai tahun 2029. Tingkatkan skill dan wawasan mahasiswa, Inkubator Bisnis USM menggelar seminar bisnis digital dengan mengambil tema strategi bisnis kreatif melalui marketing di era digital. Kegiatan ini turut mengundang Ketua DPRD Kabupaten Jepara sebagai narasumber. Inkubator Bisnis Universitas Semarang baru-baru ini menggelar seminar bisnis digital dengan tema strategi bisnis kreatif melalui marketing di era digital. Kegiatan yang digelar di ruang sidang lantai 9 Gedung Menara USM itu turut mengundang Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haji Haizul Ma'arif SH sebagai narasumber acara tersebut. Dalam gelaran seminar yang turut diikuti oleh 50 orang serta beberapa unit kegiatan mahasiswa tersebut, Haizul Ma'arif turut menyoroti pentingnya pelatihan kewirausahaan serta pemasaran digital khususnya bagi para mahasiswa dan pelajar. Ia juga turut menegaskan bahwa pengetahuan tentang wirausaha tidak hanya relevan bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Menurutnya, tiap individu punya potensi yang beragam untuk menjadi seorang wirausahawan. Bagi saya memang pelatihan kewirausahaan, entrepreneurship, termasuk bagaimana pemasaran digital marketing ini sangat penting sekali ditanamkan bagi para mahasiswa. Bahkan sebelum mahasiswa pun pelajar ini sangat penting karena ilmu wirausaha itu tidak mengenal background pendidikan seorang, semuanya bisa untuk berwirausaha. Jadi harapan kita memang mahasiswa termasuk mahasiswa USM ini bisa nyambi berwirausaha, dan saya apresiasi kegiatan pada siang hari ini. Liga Taekwondo Kadet Piala Rektor USM 2024 sukses digelar. Kegiatan yang diikuti oleh banyak peserta dari berbagai daerah turut mendapat respon positif. Kota Semarang selain menjadi tuan rumah juga tampil sebagai juara umum dalam kompetisi ini. Berhasil memboyong 8 medali emas, menjadikan tuan rumah Kota Semarang didapuk sebagai juara umum dalam Liga Taekwondo Cadet Piala Rektor USM. Liga Taekwondo Cadet Piala Rektor yang digelar di Gelora USM berakhir pada Minggu 26 Mei yang lalu. Ketua Panitia Dedi Fajar Wijaya STIAIMT turut menyatakan bahwa kegiatan ini berjalan lancar dan sukses dan menjunjung tinggi fair play. Dalam gelaran tersebut, posisi kedua ditempati Banyumas dengan 3 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan urutan ketiga ditempati Solo dengan 3 emas, 1 perak, dan 7 perunggu.
Apresiasi juga turut disampaikan oleh Iqbal Tantowi, orang tua atlet. Ia mengungkapkan ajang ini menjadi pembuktian dari proses belajar yang selama ini dilakukan oleh sang anak. Pasti sih senang, karena kan proses dia belajar beberapa bulan, tahun, akhirnya disinilah uji cobanya dalam event ini. Yang pasti sih turut senang, mau menang, walaupun menang ataupun kalah, kita tetap bangga terhadap hasil prestasi anak-anak kita. Anak saya itu mulai berlatih taekwondo itu dari umur 10 tahun sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah berjalan 2 tahunan. Yang pasti harapan orang tua, sebagai orang tua kan memfasilitasi anak, siapa tahu rezekinya dia bisa menjadi atlet kebanggaan Indonesia. Amin, amin. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang menyiapkan mahasiswanya yang akan mengikuti kuliah kerja nyata tematik kedua. Kegiatan yang digelar 11 Juni hingga 9 Agustus 2024 tersebut memfokuskan pada pendampingan tubuh kembang anak dan kebencanaan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang menggelar pembekalan kuliah kerja nyata tematik 2 yang bertemakan pendampingan tumbuh kembang anak dan kebencanaan. Kegiatan yang digelar di ruang kelas Fakultas Teknik USM pada Selasa 21 Mei 2024 yang lalu turut diisi beberapa materi, diantaranya materi teknis dan program kerja oleh Kabid Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, Insinyur Bambang Tutuko MMMT. Materi keuangan dan etika bermasyarakat oleh Dr. Sinta Pratiwi SPSI MPSI Psikolog. Materi luaran dan produk KKN oleh Kabid Publikasi LPPM USM Dr. Yulianto Budi Setiawan MSI. Kemudian ditambah materi khusus untuk tumbuh kembang anak yang disampaikan oleh Dr. Rohadi MP, tim dari Kecamatan Mijen dan Puskesmas, dan materi tentang kebencanaan yang disampaikan oleh Insinyur Bambang Tutuko MMMT, tim BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kota Semarang. Untuk ke mahasiswa, karena untuk tematik ini dilakukan KKN 2 bulan, harapannya bisa mengaplikasikan ilmu yang dapat di kampus, bisa diaplikasikan di masyarakat dengan pendampingan dari dosen pendamping lapangan. Untuk tematik ini kan ada 2 ya, Mas. Ada yang stunting dan ada yang kebencanaan. Jadi mahasiswa yang dikirim KKN tematik ini insya Allah sudah disesuaikan dengan tematik yang dibutuhkan di lapangan. KKN tematik 2 ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga 9 Agustus 2024 yang bertempat di Kecamatan Mijen dan 8 kelurahan. KKN tematik ini merupakan MBKM dengan konversi SKS maksimal 10 SKS. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, berbagai persiapan dilakukan oleh beberapa pihak, tak terkecuali PLN UP2D Jateng dan DIY yang dalam hal ini mempersiapkan anggotanya dalam pelatihan penggunaan hidran bersama dengan tim Damkar Kota Semarang. Menggandeng tim Damkar Kota Semarang, PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar simulasi penggunaan hidran untuk situasi darurat yang membutuhkan penanganan yang sigap dan tanggap. Simulasi ini juga sebagai bentuk kesiapan anggota PLN UP2D Jateng dan DIY jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah mendatang. Kegiatan yang diikuti oleh manajer UP2D, tim K3L dan keamanan, tim Satpam, pegawai PLN, dan anggota Ditpamopfit Kepolisian ini tidak hanya disampaikan melalui teori oleh narasumber ahli, tetapi juga praktek secara langsung bagi peserta, sesuai dengan instruksi dan perannya masing-masing. Dedi Rustawan TL K3L dan keamanan UP2D JTY turut menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah PLN UP2D Jateng dan DIY untuk memastikan keamanan serta keandalan pasokan listrik. PLN UP2D Jateng dan DIY merupakan salah satu objek vital nasional. Salah satu bahaya yang ada adalah adanya kebakaran. Di PLN UP2D Jateng dan DIY ini sudah terdapat fasilitas hidran. Oleh karena itu, kami dari tim K3L dan keamanan mempunyai program kerja refreshment pegawai dan pihak keamanan dalam menangani bahaya kebakaran, yaitu dengan simulasi tanggap darurat penggunaan hidran.
Ini juga sebagai bentuk kesiapan PLNP 2D Jateng dan DIY dalam menjaga keandalan pasokan listrik untuk perayaan Idul Adha. Pelatihan dan simulasi tanggap darurat dinilai penting untuk diadakan agar anggota PLNUP 2D Jateng dan DIY memiliki pemahaman yang utuh akan pentingnya pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif khususnya menjelang peringatan Hari Raya ini. Ratusan warga desa di Grobogan, Jawa Tengah mendatangi rumah kepala dusun untuk ikut meramaikan acara tradisi sedekah bumi yang digelar setahun sekali, di mana tradisi sedekah bumi digelar untuk mensyukuri hasil panen yang diperoleh oleh warga dusun tersebut. Acara tradisi masyarakat yang digelar di Dusun Karangmanis, Desa Cingkrong, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat siang dimeriahkan oleh acara karnaval warga masyarakat serta grup marching band sekolah dasar dusun tersebut. Selain itu juga dimeriahkan oleh sebuah gunungan yang berisi hasil pertanian warga yang juga dibawa keliling kampung dusun tersebut. Sesampai di depan rumah kepala dusun, rombongan karnaval berhenti setelah melakukan perjalanan acara karnaval. Gunungan yang berisi hasil pertanian tersebut kemudian dimasukkan ke rumah kepala dusun untuk memulai acara sedekah bumi. Setelah dilakukan doa bersama warga, gunungan yang berisi hasil pertanian kemudian dikeroyok oleh sejumlah warga yang sudah lama menunggu di rumah kediaman sang kepala dusun. Kita rebutan gunung hasil panen. Untuk apa Pak nanti Pak? Untuk bibit. Untuk apa Pak? Lagi. Ditanam lagi Pak? Bibit lagi. Supaya apa Pak? Supaya beras bagus, sehat, selamat sama orangnya. Rebutan hasil pangan, hasil bumi. Susah nggak Mas rebutannya? Mas? Susah. Susahnya gimana Mas? Hah? Susahnya gimana? Susahnya apa tuh? Berebut desak-desakan. Dapat apa ini Mas? Wah, ini hasil padi, ada sayur, buah. Untuk apa nanti Mas? Hah? Untuk apa nanti? Ya, untuk apa? Sayur buat dimasak, buah dimakan. Padi ini disimpan buat kenang-kenangan. Alhamdulillah setahun sekali gunanya untuk sedekah bumi untuk pertanian supaya pertanian kami tuh maju. Memang sudah berlangsung berapa kali ini? Alhamdulillah sudah 3 tahun berlangsung seperti ini, tapi untuk penyembelihan sudah setiap tahun, hanya untuk gunungannya baru 3 tahun ini. Ini tujuannya selain untuk pertanian, untuk apa saja Bu? Untuk kesejahteraannya warga, untuk kesehatan, untuk keikhlasan yang ada disedekahkan dari masyarakat untuk kita semua. Untuk hasil panen di sini gimana untuk tahun ini? Alhamdulillah panennya sangat luar biasa dan hasilnya sangat melimpah. Menjelang Hari Raya Idul Kurban 2024, pengrajin besek kebanjiran pesanan. Banyak masyarakat yang pesan sebulan sebelum Hari Raya Kurban. Para pengrajin besek saat ini mengaku kewalahan melayani pesanan dari para pedagang. Pengrajin besek atau tempat dari anyaman bambu di Dusun Singkil, Depok Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, kebanjiran pesanan jelang Idul Adha. Bahkan para pengrajin sampai menolak pesanan karena mepetnya waktu Hari Raya Idul Adha. Salah satu pengrajin besek mengaku saat ini mengalami peningkatan pesanan dari berbagai daerah, baik dari dalam kota maupun luar kota, serta melalui online serta banyaknya para pedagang yang mendatangi secara langsung ke tempat pengrajin. Ini Mbak. Bikin besek. Untuk besek seperti ini buatnya berapa hari Mbak? Tiap hari. Tiap hari Mbak? Iya. Kenapa Mbak ibu-ibu yang bikin Mbak? Ini kerjaan sampingan. Banyak yang pesan Mbak? Alhamdulillah banyak ini. Biasanya menjelang lebaran seperti ini berapa ratus besek Mbak yang pesan Mbak? Ya banyak, ada yang 100 besek, ada yang 50. Macam-macam. Nggak mesti Mbak ya? Iya. Dari mana aja Mbak yang pesan Mbak? Ya dari desa-desa lain. Di luar kota? Luar kota ada. Mereka biasanya langsung ke sini atau lewat pedagang lain Mbak? Ada Lewat yang online? langsung ke sini, ada online. Ada online Mbak ya? Iya. Mbak, di sini jualnya berapa Mbak per besek Mbak? Satu pasang 20, 2000. 2000. Iya. Satu pasang Mbak ya? Iya. Itu biasanya mereka berapa pasang Mbak belinya Mbak? Macam-macam, ada yang 100 pasang, 50 pasang. Sering Mbak? Ya alhamdulillah. Kalau mendekati jelang Idul Adha seperti ini, kewalahan nggak Mbak? Kewalahan kalau mendekati ini.
Permintaan besek terkadang sepi dan ada kalanya ramai. Kenaikan signifikan terlihat di masa menjelang Idul Adha. Besek difungsikan menjadi tempat daging kurban. Mayoritas pembeli memesan 100 hingga 200 biji dengan harga Rp200 per piece dan Rp20.000 untuk satu ikat berisi 20 besek. Mau beli besek. Kenapa, Bu? Ya bakul besek saya. Untuk apa, Bu, nanti, Bu? Ya untuk dijual lagi. Bu, untuk mendekati Idul Kurban seperti ini gimana, Bu, untuk beli besek, Bu? Ya banyak pesanan, malah laku yang mau kurban gini gak kayak biasanya. Banyak yang pesan, Bu, ya? Iya. Biasanya pesan berapa biji, Bu? Ya ada yang 100 gini, 100 ranteng ini. Terus? Ya udah. Biasanya belinya berapa hari sebelum Lebaran, Bu? Sebelum Lebaran. Ya 1 bulan itu udah ada yang beli. Satu hari berapa yang pesan, Bu? Ya, berapa orang? Ya nggak tentu, nggak terus ada yang pesan itu nggak terus. Bu, satunya berapa, Bu, dibeli? Ya 1 ranting gini 20. 20.000, ya. Isinya 20 ranting, ya? Isinya ya serantengnya ini 20 biji. Bu, dengan banyak pesanan seperti ini apa, Bu, harapannya, Bu? Harapannya senang nggak, Bu? Ya senang, kalau ada yang pesan banyak ya senang. Pemirsa, proposal baru guna mengakhiri perang Israel-Hamas kembali mengemuka setelah diumumkan Presiden AS Joe Biden pekan lalu dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. Tapi, minimnya rincian proposal ini dan ketidakjelasan posisi Israel memunculkan tanda tanya. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara Israel terus bergerak di Rafah, kota di ujung selatan Gaza. Proposal baru pun diumumkan di Gedung Putih. It's time for this war to end. Jumat waktu setempat, Presiden Joe Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya diajukan Israel. Israel's made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Biden menyebut proposal ini sebagai proposal baru komprehensif, bukan secara eksplisit sebuah gencatan senjata di tengah masih berlangsungnya negosiasi. Fase pertama proposal ini menyerukan jeda pertempuran selama 6 pekan dan penarikan pasukan Israel dari wilayah padat penduduk, lalu pembebasan ratusan tawanan Palestina dari penjara Israel, disertai pelepasan sebagian sandera, paling rentan oleh Hamas. Dilanjutkan fase kedua di mana Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza, disertai pembebasan sandera selebihnya. Pada fase ketiga, rekonstruksi Gaza bisa dimulai. Proposal gencatan fase ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk dari Menhan dan Presiden terpilih Indonesia dalam sebuah forum keamanan di Singapura. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. Tapi pengumuman Gedung Putih tak memuaskan semua pihak. The United States, first of all, should recognize that a call, an international call, a very, very firm call for a ceasefire should come from the White House yesterday, 6 months ago. The White House should call for a permanent ceasefire. Sementara analis juga mencermati masih belum jelasnya sejumlah poin proposal baru ini. What Biden is trying to say is that Hamas has been so badly damaged that they're incapable of launching another attack. And the one thing that is kind of vague about this proposal, as opposed to some others, is who governs Gaza after Israel withdraws. Lewat berbagai pernyataannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan proposal yang diumumkan Biden kurang lengkap karena Israel tetap bertekad menghabisi kemampuan Hamas secara militer maupun secara struktural.
Sedikitnya 2 rekan koalisi Netanyahu dari sayap ultra kanan bahkan mengancam keluar kabinet bila Israel melaksanakan proposal ini. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.